Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Cindra Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Sumanto, NIM 7012-10201 dari kelas 4E, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan bisnis plan yaitu bibit kelapa sawit. Rencana bisnis ini bertujuan untuk mendirikan usaha penjualan bibit kelapa sawit bernama Rebits atau disebut juga dengan Raja Bibit Sawit. Rebits ini menyediakan bibit kelapa sawit pilihan yang telah diuji kualitasnya dan bersertifikat. Tujuan utama kami adalah menjual bibit kelapa sawit pilihan kepada pelanggan, terutama kepada petani sawit atau kepada orang yang ingin memulai bisnis kelapa sawit. Selanjutnya, visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera, dan lestari dalam pengelolaan perkebunan. Misi kami yaitu membangun kesadaran, penguatan kapasitas, dan pengorganisasian petani kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya adalah target pemasaran kami. Yang pertama, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat menjadi target pasar bagi penjualan bibit kelapa sawit. Yang kedua, produsen benih kelapa sawit. Produsen benih kelapa sawit dapat menjadi mitra bagi penjualan bibit sawit. Yang ketiga, konsumen yang membutuhkan bibit kelapa sawit. Konsumen yang membutuhkan bibit kelapa sawit dapat menjadi target pasar bagi penjualan bibit kelapa sawit. Yang keempat, pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis kelapa sawit. Karena pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis bibit kelapa sawit dapat menjadi target pasar bagi penjualan bibit kelapa sawit. Dan yang terakhir yaitu pelaku usaha yang membutuhkan bibit kelapa sawit bersertifikat. Karena pelaku usaha yang membutuhkan bibit kelapa sawit bersertifikat dapat menjadi target pasar bagi penjualan bibit kelapa sawit kami. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Analisis persaingan ada 4, yaitu yang pertama, harga pokok produksi bibit kelapa sawit menjadi faktor penting dalam penetapan harga jual. Oleh karena itu, produsen bibit kelapa sawit perlu memperhatikan biaya produksi agar dapat bersaing dengan produsen lainnya. Yang kedua, persaingan dalam penjualan bibit kelapa sawit tidak hanya mengandalkan keunggulan komparatif, tetapi juga harus mengandalkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, produsen bibit kelapa sawit perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bersaing dengan produsen lainnya. Yang ketiga, permintaan bibit kelapa sawit cukup tinggi sehingga produsen bibit kelapa sawit perlu memperhatikan ketersediaan stok dan kualitas bibit kelapa sawit yang dihasilkan. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan terhadap bibit kelapa sawit juga menjadi faktor penting dalam persaingan penjualan bibit kelapa sawit. Oleh karena itu, produsen bibit kelapa sawit perlu memperhatikan kualitas bibit kelapa sawit yang dihasilkan dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, mengetahui target pasar dengan jelas. Sebelum menangkarkan bibit kelapa sawit, penting untuk mengetahui dengan jelas target pasar. Yang kedua, bermitra dengan produsen benih kelapa sawit. Untuk memulai bisnis bibit kelapa sawit, dapat menghubungkan produsen benih kelapa sawit untuk bermitra. Yang ketiga, menetapkan harga jual yang kompetitif. Karena harga pokok produksi bibit kelapa sawit menjadi faktor penting dalam penetapan harga jual. Oleh karena itu, produsen bibit kelapa sawit perlu memperhatikan biaya produksi agar dapat bersaing dengan produsen lainnya. Yang keempat, memperhatikan kualitas bibit kelapa sawit. Karena kualitas bibit kelapa sawit yang dihasilkan perlu diperhatikan agar dapat memuaskan pelanggan dan bersaing dengan produsen lainnya. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Karena Politeknik menjalin
menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk memasarkan bibit kelapa sawit bersertifikat. Selanjutnya, analisis SWOT, kekuatan atau strength. Yang pertama, permintaan bibit kelapa sawit cukup tinggi sehingga dapat menjadi peluang bagi produsen bibit kelapa sawit untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, kualitas bibit kelapa sawit yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat menjadi kekuatan bagi produsen bibit kelapa sawit untuk mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan atau weakness. Di sini ada dua kekurangan, yaitu yang pertama, biaya produksi bibit kelapa sawit yang tinggi dapat mempengaruhi harga jual sehingga dapat menjadi kelemahan bagi produsen bibit kelapa sawit dalam bersaing dengan produsen lainnya. Yang kedua, ketersediaan stok bibit kelapa sawit yang terbatas dapat mempengaruhi penjualan sehingga dapat menjadi kelemahan bagi produsen bibit kelapa sawit dalam memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Ada dua, yaitu adanya permintaan bibit kelapa sawit yang tinggi dapat menjadi peluang bagi produsen bibit kelapa sawit untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, politeknik sempit memiliki unit bisnis baru yaitu penjualan bibit sawit bersertifikat sehingga dapat menjadi peluang bagi produsen bibit kelapa sawit untuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam memasarkan bibit kelapa sawit bersertifikat. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Ancaman bagi penjualan bibit sawit ada dua, yaitu yang pertama, persaingan dalam penjualan bibit kelapa sawit cukup ketat sehingga dapat menjadi ancaman bagi produsen bibit kelapa sawit dalam bersaing dengan produsen lainnya. Yang terakhir, kualitas bibit kelapa sawit yang buruk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga dapat menjadi ancaman bagi produsen bibit kelapa sawit dalam mempertahankan pelanggan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.